Dia banting tulang nyari duit buat bayar kuliah, tapi dia lupa buat jaga kesehatannya. What's up, yo, Mac bersama the one and only Bimo Jalo Pik Sekan, cuy. So good to be back right here, man. Cuy, apa kabar semuanya yang masih bersama saya di sini ya. Bimo aka Snakehead Terror, Godhead Minimalis ya kan, cuy. Kembali lagi ke konten Piki Bantu ya kan. Sudah lama sekali Piki Bantu ini sebenarnya kayak ada tapi nggak ada gitu. Ibaratnya kayak lu punya something tapi lu nggak di notice gitu kayak. Jadi di tema kali Piki Bantu kali ini adalah how to struggle without any parents. Aduh, bagaimana caranya struggle tanpa orang tua, cuy. Kemarin juga udah gue suruh email di Instagram gue, jangan lupa follow Instagram gue. Terus juga udah banyak banget, sekitar 2000 juta 69422 lah gitu yang email. Kita sudah memilih-milih beberapa momentum atau email listi yang mungkin kita milanisti ini kita bacain semua ya. Jadi nggak semuanya, thank you buat lu yang sudah cerita. Gue baca kemarin bener-bener bacanya kayak libatnya gitu. Jadi nggak tahu ya akan menjadi seperti apa. Dan gue tidak sendiri di sini karena ya Mbak Layak mungkin speakers Ojinawinya mungkin pada tahu gue ketika gue ditinggal, gue pribadi ditinggal sama orang tua gue hanya hidup berdua sama adik gue. Jadi please welcome Bilal Raditya. Let's go. Yo. Tuh, belum apa-apa Oning biar nggak malu gitu ya. Halo Pong. Halo. Ya intinya serumah sih gue sama dia sih, kayak yang the fuck gitu loh. Sehat Pong ya? Alhamdulillah. Gue denger lu kuliah sekarang. Ya kalau nggak kuliah mau kemana lagi? Oh gitu, kuliah di mana bro? Binus. Di Binus. Sombong lah, bagaimana? Enggak, kan emang dikasihnya itu. Gimana ya? Berarti bersyukur berarti punya abang gue. Alhamdulillah ya. Kita akan melihat, lu bantuin baca juga Pong. Boleh, ya? bisa, Capek gue mulu, muri gue, apa gue gitu. Lu bacain ini Suka mau lagi, heran Bang. tapi Bimo gitu ya. Aduh. Bibir biasa aja dong. Oke, kita langsung bacain aja kali ya. Santai ya bro ya sini. Boleh, bro. boleh, Santai. lanjut aja. Gue gak enak banget nih sama dia. Sorry, baru saya di sini. Iya baru emang. Lama kan nggak jadi juga ada. Cerita yang pertama, susahnya struggle tanpa orang tua. Sebelumnya kenalin Bang Bim, nama gue Dika Riyandi Akbar. Gue dari Bogor, usia gue 22 tahunan. Oke. Ada nyamuk gitu, enggak. Gue ditinggal bokap gue dari SMP kelas 1 karena broken home keluarga gue. Dan gue disekolahin dari biaya nyokap gue dengan hasil jualan nasi uduk dan mie ayam. Respect. Setelah gue lulus sekolah, gue sempat kerja di pabrik selama 2,5 tahun. Setelah itu gue nganggur, belum dapat kerjaan lagi. Dan di situ gue ngebantu-bantu nyokap jualan sehari-hari. Agak relate sama kita ya. Lu kaya males. Masuk tahun 2020, di mana tahun itu tahun yang buat gue bener-bener hancur sehancur-hancurnya. Gue kecil ditinggal bokap. Dan pada usia 21 tahun, tepatnya 31 Mei 2020, nyokap gue meninggal dunia. Innalillahi. Ini nggak bisa nih gue. Dari awal Juni sampai sekarang, gue ngerasain yang namanya berjuang tanpa orang tua. Yang gue nggak tahu lagi, gue harus ngapain, kemana-mana, dan gue harus gimana, bener-bener nggak tahu deh pokoknya. Untungnya gue salah satu anak cowok yang dikelilingi keluarga yang alhamdulillah agamanya lumayan. Amin. Walaupun gue dulu pernah nakal sewajar-wajarnya anak SMP, SMK. Nah, ngomong-ngomong soal nggak usah ya itu. Ternyata berat ya Bim hidup tanpa orang tua. Kita nggak tahu kemana arah kita bertujuan setelah orang tua nggak ada. Sehat-sehat buat Bang Bim dan keluarga ya. Amin. Mungkin ini cerita singkat banget. Gue mau cerita panjang karena udah malam. Gue nggak mau nangis malam-malam karena udah ngantuk. Mana puasa katanya. Pokoknya yang penting anak struggle tanpa orang tua itu dikasih sehat aja udah bersyukur banget Bang. Kalau sakit bingung nggak ada yang kasih sayang dan nggak ada yang ngurus. Salam dari Bogor, Dika Riyandi Akbar aka Snakehead Terror. Oke. Sama gitu. Ayo kesel gitu. Sebelumnya gue mengucapkan innalillahi dulu, semoga nyokap lu ditempatkan di posisi yang memang seharusnya ya. Kita berbicara soal ketika ditinggal orang tua ya. Jadi perpisahan paling enak itu memang ditinggal karena waktu gitu, bukan karena trust. Itu paling gak enak kayaknya. Mungkin dari Om Pong gimana Pong rasanya ketika dulu pas mama itu pas nggak ada, lu tuh gimana sih gitu? Satu hari setelah mama nggak ada ya gitu. Sorry ya sebelumnya ya. Kita belum kenal nih sebelumnya ya. Alah. Coba. Mungkin agak relate sama si Bang Dika ini ya. Yeah. Soalnya kan gue juga sempet ngerasain yang namanya kehilangan arah juga ada. Bingung mau kemana. Soalnya gue sendiri, gue pribadi menjadikan nyokap itu sebagai apa ya, bisa dibilang traffic light lah. Kapan gue harus maju hijau, kapan gue harus berhenti merah, kapan gue ntar dulu kuningnya. Tapi kayak bingung sih, apalagi dia juga kan kalau nggak salah tadi ditinggal bokap ya.
Ya itu suatu hal yang nggak tahu ya, kalau gue sih nggak relate kalau itu. Kalau lu ditinggal bokap berasa ya ngomongnya Pong, kan kita beda bokap apa sih? Kan beda bro, the fuck. Terus. Kagak berasa juga, cuma maksudnya lebih. Ini kagak berasa juga apa sih? Oh iya deh. Tapi respectnya ke si Bang Dika ini kan dia langsung menemukan jalan lah ya. Iya. Setidaknya dituntun lah gitu ya. Ya mudah-mudahan apapun yang lo lakuin di sana semoga lo menjadi pria yang kuat lah ya. Karena memang satu hal yang bisa dibilang untuk para kami anak Y Team, khususnya Y Team Piatu malah ya. Itu memang kadang tuh ada beneran momen yang kita tuh lost banget. Nggak tahu mau ngapain, kita tuh pengen banget diperhatiin banget. Dan kita nggak tahu jawaban yang benar tuh kita harus seperti apa. Mungkin beberapa dari kalian nih para picker Slova mungkin punya temen yang seperti kami gitu, seperti kami ini mungkin bisa lebih ditenangin lah kondisi hatinya, karena memang kadang tuh suka labil, suka ya kehilangan arah aja gitu, lost at sea gitu. Betul. Tapi itu baik lagi kayak gitu, luar biasa ya. Kita bacain ke email yang selanjutnya dari siapanya. Silakan dibacanya. Aduh, kan boleh saya izin baca ya teman-teman ya? Boleh ya. Bismillah dulu Pong, kalau disensor jangan dibaca namanya. Oke, selamat pagi Piki Bantu. Pagi. Di sore ya, tapi nggak apa-apa, selamat pagi. Maaf sebelumnya mau sedikit cerita tentang susahnya struggle tanpa orang tua. Oke. Gue ngerasain itu pas udah lulus sekolah. Hidup cuma untuk makan doang. Kalau ada lebihnya simpen buat beli lauk besok. Oh, relate anjing. Aduh. Males nangis habis mandi. Ya terus. Dan syukurnya males nih gue nih. ada yang nawarin kerja di luar kota di Sumatera. Sementara gue tinggal di Tangerang. Lumayan jauh parah. Ya. Dan gue lebih tahu lagi tentang struggle tanpa orang tua di sana. Yang dimana lu berdiri dengan kaki sendiri, yang benar-benar nggak ada teman bahkan saudara sekalipun. Dan udah lupa deh sama yang namanya berharap sama manusia, sampai lupa berharap sama Tuhan. Ini rada too much, cuman jangan lagi ya. Dan di umur segini, yang di dalam kepala cuma besok ngutang di mana lagi ya. Terus besok bisa makan nggak ya gua? Di umur 21 tahun ini gue banyak belajar bahwasanya menjadi orang tua itu susah banget. 1, karena nggak ada sekolahnya. 2, karena yang dipikirin bukan satu badan. Ya, betul. Tapi untuk kita semua yang struggle tanpa orang tua, semoga disertai hal-hal baik dan diberi selalu hal-hal mudah. Amin. Thank you. Amin. Dan kita semua yang struggle tanpa orang tua harus bangga, karena itu adalah hal keren. Terima kasih. Oke, luar biasa ya. Nggak ada namanya tapi thank you. Respect. Hidup cuma untuk makan doang, kalau ada lebihnya simpen buat beli lauk besok. Bangsat, binder dandet gue nih. Gila lo ya. Teman-teman teh kupang lah. Ida ada teman lah kami lah gitu. Nyet, gue cuma bisa ngasih lu semangat ya Nyet. Kalau lu tuh nggak sendiri Nyet di dunia Nyet. Banyak orang-orang yang sama seperti lu dan kita survive. Jadi harapan gue buat lu ya, semoga survive, semoga nemu jalan yang terbaik lah anjing. Gue tahu banget rasanya kayak gitu Nyet. Pasti sih. Iya bro dia. Kita ngerasain parah sih. Iya, jadi kayak kalau ada lebihannya buat besok, kalau nggak ada ya pusing besok kayak gimana. Iya, paling pinjem duit gue dulu ke Kiki orang gue. Jadi setengah bayaran sekolah lu. Dia baru tahu gitu. Oke, kita baca selanjutnya. Malam A. Iya. Orang Jawa banget sih ini orangnya gitu ya. Salah lagi. Aduh. Susahnya struggle tanpa orang tua ya. Malam A, sedikit aja A. Ini mah hehe. Jadi tuh kadang saya suka kehilangan semangat terus syirik dengan orang lain. Dalam kurung lebih ke arah perhatian sih. Setuju banget gue itu. Tahu sendiri A, hidup kalau sendiri tuh memang bener-bener minim banget perhatian ya. Namanya juga orang ya kadang-kadang pengen gitu diperhatiin walaupun kalau makan nggak pernah lupa. Cuman disuruh dan diingetin makan itu buat saat ini spesial banget buat saya. Setuju banget bangsat lu kesini ego lu. Aduh. Terus kalau soal tujuan ya emang kalau kita baik kita yang bisa nyelamatin kedua orang tua kita di sana, betul. Tapi kita sendiri kadang tidak terselamatkan di dunia ini, betul juga. Jadi untuk saat ini aku belum punya tujuan, nggak masalah. Uang habis cuman buat kesenangan yang sifatnya sementara. Ya emang pengen juga kayak orang lain, punya rumah, punya itu, ini. Cuman sekarang masih menikmati apa yang gue punya aja. Kalau masalah bertahan hidup sih aman, cuman mungkin mental saya aja yang lemah. Cupu, kayak gitu. Enggak sih sebenarnya, ini mah bukan masalah cupu-cupunya, enggak. Enggak, kalau cupunya wajar gitu loh CSGO. Apalagi kalau baru-baru setahun tuh lumayan loh. Meskipun
ada 12 bulan di situ, tapi kan tetap aja namanya kehilangan ya. Dia kan juga bingung mau kemana. Agak nyet, siapa sih di dunia ini yang mau berakhir gitu loh, yang mau berakhir, ngerti nggak sih? Mungkin kalau sekedar kita ngomongin pasangan ya, lu udah cinta mati sama dia, ibarat kata Gusti Allah di sana bilangnya kagak sama dia, ya udah dong. Nah ini tuh kagak ada intro, tiba-tiba hilang, ngerti nggak sih? Tiba-tiba waktunya gitu. Sedangkan kita masih berharap, kita nggak tahu nih sebagai anak ya. Gue nggak tahu gimana cara ngelit, bahkan sampai sekarang gue juga masih sering berantem sama bini gitu. Dan gue juga nggak ngerti cara main sama anak, bagi waktu sama game sama apa. Karena nggak ada tuntutannya. Gimana caranya tuh nggak ada gitu loh. Nggak ada tuh tutorial. Ini relate parah, nggak ada. Tutorial nggak ada. Oh iya. Pokoknya respect buat lu lah. Semoga mental lu lebih ditingkatkan ya. Cupu wajar ya. Cupu wajar parah karena memang kita loss-nya parah. Cuman jangan lama-lama. Hidup tetap harus move on, lihat ke depan, samping-samping lu ingus-ingusin aja itu kalau nggak penting tuh. Anjingnya. Silakan Pong baca selanjutnya. Panjang nih. Nggak apa-apa Pong. Halo Bang Bimo, yang kerjanya nangkring mulu di trending. I'm here, motherfucker. Thank you. Sorry man, but Thank you. By the way sebetulnya nama gue Buncel. Jadi bokap gue meninggal di tahun 2018 dan nyokap gue meninggal di tahun 2021. Oke. Dulu mereka bercerai Bang. Dan Tuhan ngasih waktu gue dan kakak-kakak gue untuk ngerasain happy family cuma 1 hari sebelum bokap gue meninggal. Asli Bang, bahagia banget waktu itu Bang. Setelah bokap gue meninggal, hidup gue ngerasa kayak nggak ada yang posesifin. Dan dilanjut nyokap meninggal di tahun 2021. Lo tau Bang apa rasanya? Sumpah kosong, kayak nggak ada tujuan hidup Bang. Usia 23 tahun, nggak ada orang tua, bikin mindset gue nggak kekontrol Bang. Mau minta pendapat untuk perjalanan hidup ke depannya ke orang tua tapi kagak ada. Sama kayak yang tadi gue bilang tuh. Kayak emang apa-apa tuh harus sendiri. Udah sering gue nyoba self harm dan bunuh diri Bang. Tapi tetap aja Tuhan masih mau gue tetap survive. Gak tahu, emang Tuhan percaya kalau gue kuat apa gimana? Gue nggak paham. Yang jelas hidup di usia bertambah juga nggak ada orang tua, itu kayak blind aja gitu di gue Bang. Tapi gue mau sukses Bang. Gue coba cari kerjaan baru biar hidup gue makin tertata. Tapi dibalik keluh kesah gue jadi white team piatu ini. Hashtag us itu ya. Hashtag us. Gue bangga gue masih bisa bertahan untuk survive sampai sekarang. Gue bisa menuruti apa mau gue dengan hasil sendiri, bukan hasil minta orang tua. Kayak ada kebanggaan tersendiri. But sometimes ada momen dimana gue iri. Ketika lewat umuran gue bisa hidup dengan santainya tanpa memikirkan uang kontrakan dan uang buat makan besok. Semoga semua cepat berlalu. Yang susah diberikan kemudahan. Amin. Makasih ya Bang udah bacain. Sukses selalu Bang. Sukses juga buat lu John. Shit lah, ini konten apa sih cuy? Masalah apa ya? Yatim piatu ya bisa dibilang. Gue dari tadi ngomongin yatim piatu karena memang kita yatim piatu gitu ya. Nggak ada kerjaan lain ketika dia nggak ngapa-ngapain itu selain ngiri. Itu betul sekali. Ketika mungkin tetangga lu ya gampang kayak hari Minggu lah, family time, family day biasanya kan kayak gitu kan. Mereka semobil jalan-jalan kemana gitu, instastory, makan-makan. Jadi meskipun makannya juga bukan makan yang hedonisme ya, cuman setidaknya momen Karena emang gue juga ngerasain sih buat kita yang punya apa ya bisa dibilang takdir kayak gini tuh mungkin malah kita tuh orang-orang yang kalau di depan publik, depan orang banyak tuh malah yang kayak biasa aja, yang paling heboh, yang bikin ketawa mulu, so tahu. Kadang-kadang bacot gitu. Itu sebenarnya karena emang menutupi gimana ya? Menutupi kekosongan yang tadi dibilang Buncel ini. Iya, lu hidup di dunia tapi lu ngerasa kosong sebelah gitu ngerti sih. Jadi akhirnya ya lost aja gitu. Gue sampai geter gitu, kontol lah ya konten anjing. Mungkin nggak banyak hal yang bisa gue tambahin karena memang ya itu tadi yang gue bilang gitu. Kita cuma bisa jealous melihat mereka senang, happy kemana-mana bareng kayak gitulah. Jealous lah pastilah. Cuman kalau memang nggak ada, ya udah, ya baliknya cuma bisa jealous gitu. Jealousnya juga nggak sampai kayak belumnya gue racunin Wipol, nggak juga gitu. Cuman ngeliatnya kayak anjing, ada dikit sepersekian detik mah ada gitu. Oh anjing baru balik dia. Kalau lu pelariannya apa Bang? Kalau habis lihat kayak gitu, gue coli. Ya? Enggak ya. Enggak. Kalau gue ini main game.
Kalau gue main game biasanya. Kalau sama, main game atau mungkin ketemu teman-teman lah ya. Atau bisa jadi ketemu orang-orang yang kurang lebih senasib. Dengan gitu gue ada ngerasa kayak, oh gue nggak sendiri, gitu loh. Lu better ya, Kalau gue sih nggak ada teman yang senasib loh. Bagusnya ya maksudnya. Untungnya. Ya. Untungnya. Jadi tetap kayak gue sendiri gitu. Ibarat ngopi. Lu pada nggak ngerti gue lo gitu kan. Balik lagi kami ini kan juga nggak bisa kasih tahu gitu apa yang kami rasakan gitu. Paling dari mereka pun inputnya ya sabar paling gitu. Ya nggak salah juga mereka gitu. Mereka cuma mau dengerin doang gitu. Ya paling jawabannya gitu. Cuman nyos-nyos anjing lah kayak gini. Ya pokoknya intinya lu yang masih berkeluarga ya, apalagi yang sekarang punya keluarga ya sehat-sehat be dah. Gitu syukur dah. Ya, respect each other, enjoy aman dua muri lah. Oke lanjut, gue yang baca nih. What up bang? What up? Gimana po? Kenalin, namaku Joko Saputra Siregar, asli Batak. Asli Batak nggak ada campuran Jawanya. Tapi kenapa Joko? Ya karena nyokap. Jadi nyokap punya 2 sahabat, mereka sama-sama hamil bahkan lahiran berdekatan. Ya pokoknya bla 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 bla. Acong Strepsitorus, nggak tahu gimana caranya jadilah nama kami. Iya udah respect buat nama lu ya. Jadi di sini aku mau cerita gimana 3 tahun belakangan ini mencoba struggle tanpa nyokap. Oke. Mama orangnya ceria bang. Humoris, penyayang, dan dia juga penyanyi bang. Alah, mirip ya. Karena orangnya terlalu baik, mungkin itu alasan Tuhan untuk manggil dia. Mamaku meninggal 10 Desember 2019, hari dimana duniaku hilang bang. Mama kena stroke hemoragik atau pecah pembuluh darah. Meninggalnya juga di luar dugaan bang. Jadi mama dan keluarga besar lainnya lagi nongkrong sambil ngeliat live music seperti biasa. Oh dulu mama juga kayak gitu ya. Terus mama disuruh nyanyi sama kakaknya. Dari dia naik ke panggung udah aneh gerak-geriknya. Bahkan lagu yang mau dinyanyiin orang lain yang milih. Karena dia seketika nggak tahu mau nyanyi lagu apa. Sampai di akhir lagu dia jatuh dan langsung nggak sadarkan diri. Nggak lama dia sadar, terus megangin kepalanya sambil bilang, sakit. Terus langsung pingsan lagi. Dibawa ke rumah sakit dan 8 jam kemudian dinyatakan meninggal dunia. Innalillahi. Disinilah awal mula gue struggle tanpa semangat dari nyokap. Oh ya, aku masih punya bapak, tapi nggak seperti bapak biasanya bang. Semenjak nyokap meninggal, bokap sering main cewek, judi, bla 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 bla. Kehidupanku 180 derajat berubah bang. Kuliah putus, motor 2 biji dijual bokap, padahal nyokap yang beli motor dua-duanya. Jangankan buat bayar kuliah, untuk ngasih makan aku aja bokap nggak bisa bang. Tapi berani dia melihara cewek lain daripada melihara anak sendiri. Hahaha, XD. Tahun 2020 aku coba kerja di salah satu mall di Medan. Tapi di Mei aku di PHK karena maraknya COVID. Dan coba kerja di salah satu distro. Tapi ya gajinya cuma cukup buat kehidupan dan di bawah UMR sumut. Karena susahnya nyari kerjaan dan daripada nggak makan ya bang, mau nggak mau ya diambil tuh kerjaan. Jadi kupaksakanlah untuk mencintai pekerjaan ini sampai di akhir 2021 aku berhenti dari kerjaan distro ini. Karena otak tiba-tiba mikirin nasib perkuliahanku. Oke. Dulu nyokap yang pengen aku kuliah. Dia banting tulang nyari duit buat... Dia banting tulang nyari duit buat bayar kuliah, tapi dia lupa buat jaga kesehatannya. Sorry. Sementara bapak yang harus jadi kepala keluarga malah kayak bla bla bla, bukannya meneruskan perjuangan mama, malah makin bapak yang ngancurin. Aku nggak tahu mau ngomong apa lagi bang, otak langsung ngeblank kalau ngomongin nyokap, apalagi sambil netes-netes gini. Di sini aku nggak berharap dapat kebagian Piki Bantu 12, tapi kau bisa ngebaca tulisan ini. Itu udah kesenangan tersendiri bagi aku bang, karena kau idolaku bang. Sekarang aku lagi coba cari kerjaan yang gajinya tuh bisa buat nambahin uang kuliah. Oh iya, aku punya video mama nyanyi waktu jatuh di panggung. Aku coba kirimin di sini ya bang. Iya dia dikirim, memang ada attachment. Abang tahu apa yang paling kejam di dunia ini yang tidak diberikan orang lain? Perpisahan karena kematian. Itu yang tadi gue bahas. Nggak peduli seberapa besar abang menyayanginya, nggak mau tahu seberapa dalam abang merindukannya.
dia tak akan pernah kembali. Terima kasih banyak Bang, salam dari Medan, Joko Saputra Siregar. Skrt belah. Ini ada videonya, cuman ya kita lihat tapi nggak usah dimunculin ya. Ini perawakannya sama gitu. Iya lagi. Oke. Adanya kemiripan ya. Iya, dia relate parah sih. Maksudnya, thank you loh, lu udah mau bercerita hal yang menurut gue tuh personal ya, karena sampai lu mau juga ngirimin videonya begitu. Ini videonya nggak akan gue tayangin. Jadi udah, kita move on ke cerita selanjutnya lah ya. Tadi dia udah cerita juga, silakan Om Pitanawati buat dibaca. Ada panjang. Pertama-tama, thank you udah dibacain sama-sama. Yoi. Aku tinggal di Sidoarjo. Sudah 4 tahun lebih aku nggak ada ortu dua-duanya. Oke. Tahun pertama biasa-biasa aja, soalnya masih dibantu sama keluarga dari bokap dan nyokap. Jadi nggak seberapa struggle banget buat hidup. Di tahun kedua dan seterusnya, itu udah mulai terasa dilepas sama keluarga. Jadi mau nggak mau, aku cari kerja sendiri buat ngehidupin satu adik yang masih sekolah ini. Oh. Banyak banget kerjaan yang udah aku coba. Dari yang paling jelek kuli bangunan pun aku udah pernah coba. Respect. Itu pun aku terpaksa buat kerja. Tapi kuli bangunan kan nggak setiap waktu ada. Oh, oke. Waktu nggak ada kerjaan, aku pernah nggak bayar listrik sampai 2 bulan. Dan mau diputus sama PLN, dan aku pernah 2 hari nggak makan, cuma minum. Pernah juga makan Indomie doang 2 minggu, biar duit itu cukup buat beberapa hari. Aku sudah jarang nongkrong semenjak itu, kecuali kalau diajakin temen yang biasa bayarin baru aku berangkat. Sama. Sampai pinjem duit tetangga-tetangga rumah dan temen buat bertahan hidup. Mungkin Bang Bimo tahu rasanya cari kerja. Sekarang gimana susahnya. Pokoknya aku nggak akan nyerah, dan misiku yang paling sekarang utama adalah kuliahin adekku yang 1 tahun lagi udah lulus SMA. Let's go. Good luck. Sampai sekarang pun masih struggle buat cari duit dikit-dikit. Dimintain tolong tetangga buat ini itu, aku lakuin demi buruhan yang lumayan buat tambah-tambahan buat makan. Jujur aja aku udah dikit lagi nyerah. Tapi waktu aku lihat adek itu, pasti ada aja semangatnya buat berjuang. Kalau bisa cerita dari mulut, aku pasti cerita banyak banget gimana struggle-nya hidup tanpa ortu. Nggak enak banget di rumah, sepi, nggak ada orang makan, nggak bisa enak-enak, dan nggak ada yang bantu. Pesanku buat teman-teman di luar sana yang ortunya masih ada, lengkap ataupun sisa satu, sayang, bener-bener sayang dah, sumpah. Nggak enak banget gak punya sosok ortu tuh, apalagi ada tanggungan adek yang masih butuh apa-apa. Thank you Bang Bim, sehat-sehat buat keluarga, Nengiren, Pak, Oliver, dan buat tim Piki Pix semakin sukses lagi. Amin. Amin. Thank you bro. Gimana nih Bang? kuliahin. Halah. Gue kayak berasa dibacain gue sama dia. Gue juga kayak lu bacain gitu. Ngerti gak sih? Berasa nih gue deh. Apa ya, mungkin beberapa dari penonton Piki sekarang pun, karena banyak yang baru ya, mungkin banyak yang nggak tahu juga kalau setelah gue ditinggal sama mama, sama nyokap gue itu tahun berapa sih Pom? Gue nggak mau ingat. 18. Tahun 18 sampai sekarang. Itu memang kita cuma berdua. Sebenarnya ada kakak gue sih, cuman kakak gue mungkin karena udah punya anak juga ya, jadi nggak ada bisa, yang diurusin lah, nggak bisa terlalu fokus sama Ompi. Jadi memang pada saat itu, di hari itu mama meninggal, itu pertama rasanya emang hancur ya, itu hancur parah. Shout out buat mantan sih kalau ini, kalau nggak gue gila beneran soalnya. Terus gue ngeliat Ompong di situ yang kayak, ini kalau gue gimana ya John, sebagai abang ya, meskipun abang juga begini aja gitu. Kalau gue ngeliatin gue hancur ya Nyet, ini hancur. Dari mulai si kakak gue nggak mau masuk lagi ke rumah, dari mulai si Ompong juga suka bengong, dari mulai gue juga yang pada saat itu juga 4 tahun lalu berarti ya, 26, 25 umur gue. Di saat itu juga gue juga nggak tahu mau ngapain gitu kan. Akhirnya kayak ya udah deh, kita memutuskan untuk jangan tinggal di situ lagi, megang uang 30 juta, dan jangan dilihat 30 jutanya, tapi dilihat 30 jutanya untuk selamanya pada saat itu ya. Itu dikit. Nah, posisi lu Pong waktu itu SMA ya? SMA kelas 2. SMA kelas 2. Baru masuk. Pas banget. Baru masuk ya kan. Yang sebagaimana kita tahu juga itu biaya terus berlanjut, apapun berlanjut, makan gua pun juga harus berlanjut gitu kan. Gue bener-bener nggak tahu mau ngapain pada saat itu. Akhirnya gua menunjukkan kalau ini nggak berakhir ya, ini di koma sama yang di atas, bahasanya begitulah pada saat itu gue. Karena gue memutuskan untuk ngontrak petakan waktu itu sama Ompong ya Pong ya.
di daerah Sawangan sana, enjoy aman 2 macet. I see you bro. Jadi kayak gitu. Akhirnya gue ngontrak rumah itu 2 tahun 20 juta ya Pong ya? Iya. Kalau nggak salah, jadi ini sambil gantian gue cerita ya. Jadi gue megang 10 juta pada saat itu, Om Pong siap hari jajan. Gue pun pada saat itu juga dibilang otak gue bener juga enggak. Pada saat itu gue pun konsumtif pada saat itu, gue beli-beli apa yang gue nggak butuh sebenarnya. Karena ya memang pada saat itu gue lost, gue nggak ngerti gimana cara ngajarin, gue pun gimana cara ngelewatinnya pun gue nggak ngerti gitu ya. Sempat stres, sempat kepikiran jadi office boy juga pada saat itu. Yang penting gimana caranya nyokap gua pada saat sebelum meninggal tuh gimana caranya happy lah. Gue juga ingin menunjukkan kalau nggak kuliah itu masih ada harapan kok gitu. Gue nggak nyuruh kalian nggak kuliah ya, tapi karena memang gua posisinya waktu itu nggak sempat kuliah gitu, maksudnya memang sedikit ada change juga kok. Gue nggak mau ngebuat mindset orang nggak kuliah tuh ya lu hancur gitu, nggak kok. Gue yakin lulus semua, bahkan yang nonton kita pun lebih pinter lah kayak gitu kan, nggak mungkin kayak gitu. Terus berlanjut, duit habis, gue nggak mau nongkrong kemana-mana. Gue ngajak teman-teman gue nongkrong, ada sih, tapi habis itu ya nggak ada sih, kayak gitulah ya. Ini mah ceritanya dong, fuck you gitu kan. Ini nggak so sedih ya Nyet, tapi gue di situ tuh gue nggak tahu mau ngapain lagi. Sampai akhirnya gue bikin video. Gue emang nggak tahu mau ngapain lagi, tapi gue ada trust di channel ini gitu. Alhamdulillah tuh kan ada AdSense ya, lu pada ngerti lah semua penonton gua kan, udah lumayan dari jut jadi full jut jadi tus jut kan ya gitu kan. Ya amin gitu ya istilahnya gitu kan. Iya nih, anjing ditepak gitu. Terus akhirnya sampai sekarang ya alhamdulillah berkat doa lu juga gue melewati itu semua. Om Pong juga udah bisa kuliah sekarang. Maksud gue ini salah satu contoh yang kalau mau main desperate-desperetan sama gue ayo sih. Jadi gue nggak instan yang langsung jalan gitu, enggak. Gue bener-bener yang nggak tahu mau ngapain. Gue gimana cara biayain dia, cara biayain adik gue tuh gue nggak ngerti gitu. Duit tuh tinggal 10 juta, ngurang dan itu mau setahun ya Bong ya. Itu mau setahun lebih. Ya ini mungkin bisa jadi pegangan juga buat lu ya. Gue segila-gilanya gue pada saat itu, gue tidak berpikir untuk mengakhiri hidup gue sih. Pada saat itu. Karena gue yakin, masa iya sih ini dunia cruel banget gitu. Anjing, masa iya sih ini dunia kayak kejam banget gitu maksud gue loh. Tapi hancur ada, kalap ada, loss ada, buktinya aja loss kan gitu pada saat itu kan. Terus akhirnya ya, karena gue percaya dan kebetulan juga teman-teman gue even dikit ya John, mereka juga memperhatikan lah, kayak maksudnya support lah gitu ya. Balik lagi tadi mungkin juga dengan cerita-cerita lu juga tim-tim gue juga sekarang jadi pada tahu. Kenapa sih kalau Bang Bim tuh bahasanya angot banget sih gitu. Kadang kayak lu gua anggap sih, aduh. Tapi kadang kayak lu kenapa dah? Nah mungkin salah satunya juga yang kayak ya gue lah, nggak usah adik gue lah. Gue tuh kadang tuh jujur sampai sekarang bingung gitu loh. Tapi tidak mencoba untuk nyerah, tapi mencoba untuk belajar gitu. Jadi supaya tetap berproses gitu lah ya. Iya, cuman dibilang hancur John. Raib abis pada saat itu kan. Tapi kalau dibilang sosok mama nih ya, lu ada penyesalan gak sih Pong sama pas mama masih ada gitu? Selain lu ini satu aja masuk baik-baik. Ini gantian kita cerita ya, gantian gitu. Ini yang paling berasa sih sebenarnya. Boleh. Mungkin ada beberapa yang belum tahu juga ya. Para pickers tercinta ini. Iya. Gitu. Kan untuk sekarang for now banget umur gue itu menginjak 22. Iya. Mau 23, yang dimana itu harusnya memang umur fresh graduate lah ya. Betul. Udah mau mulai cari kerja, atau enggak minimal banget, kalaupun lu ngaret-ngaret, lu udah mulai skripsi, udah mau lulus lah, mau lulus kuliah. Tapi kan lu telat 2 tahun ya? Tapi gue, enggak, 3 tahun total. Secara main game ya itu ya? Stop, lanjut. Salah satunya. Lanjut. Nah, penyesalan gue di sini itu lebih ke, harusnya gue nggak usah kayak gitu. Mungkin kalau pada saat itu gue nggak mutusin untuk ngikutin ego gue, lebih dengerin keluarga lah gitu maksudnya ya, lebih dengerin teman-teman juga mungkin yang ngasih, kan gue suka nanya-nanya juga pasti kan kayak ya nggak kayak gini lah. Tapi di sisi lain gue ada titik bersyukurnya juga, yang kayak untungnya gue ngambil mungkin jalan ini jalan yang hancur dulu gitu loh. Iya. Tapi ternyata di ujung jalannya masih ada harapan. Itu sih penyesalan gue lebih ke harusnya gue lebih bisa aware aja sama perkataan nyokap, karena semuanya itu bener. Betul. The moment beliau udah nggak ada tuh ya. Mama ngomong bener. Itu pasti bener semuanya. Ini kemarin si Mak udah ngomong ini sama gua, katanya keset kalau hujan mah diangkat. Ngomong mulu bener ya. Lu jangan soya sama Mak lu ya, ikutin Cok, bener. Kalau gue bukan ke penyesalan. Apa tuh? Kalau gue lebih ke nyesek.
Gue lebih ke timing nyesek nih Nyet. Gantian nih, Primus cerita nggak apa ya? Boleh. Aduh. Kalau di gua posisinya pada saat itu gua belum bisa kayak sekarang hidupnya, maksudnya berkecukupan. Dulu cukup, cuman dicukup-cukupin. Kalau sekarang cukup dah, cukup buat ini, cukup gitulah pokoknya intinya. Terus bayar pajak sans. Aduh. Jadi ketika di hari dimana mama tuh ulang tahun waktu itu ada momen dimana kayak nggak tahu ya, gua ngerasa ini kayak ada yang aneh gitu. Di hari ulang tahun itu 17 hari sebelum mau meninggal. Oh iya. Ya, jadi kita kan sekeluarga suka buka-buka kamar di hotel, suka yang kayak tawa-tawa, apa view, look at the view, gitu-gitu ya. Nah di situ tuh momen satu-satunya. Setelah itu, gue baru bisa dibilang punya uang pada saat itu. Setelah momen itu, tapi lu ngerti kan betapa nyeseknya. Sedangkan pas gue lagi growing tuh nyokap gue selalu yang ya udah, yuk ngapain gak buat video, nggak apa-apa, bikin aja gitu ya. Iya kayak gitu loh, nggak usah mikirin duitnya dulu apa segala macam. Meskipun butuh duit, mak gue juga tahu gitu, semua juga butuh duit gitu loh. Nah ketika gue dapet apa yang udah disupport sama mak gue, mama nggak ada. Itu rasanya, wah, different. Jadi sekarang gue punya 2 murid itu buat apa? Gue punya 2 anak lucu ganteng buat apa? Gue punya PC high-end buat apa? Gue punya adik yang sekarang udah kuliah dan itu impian mama tuh buat apa? Karena timingnya udah telat. Nah di sini mau gue jelasin ke lu semua, jangan sampai telat. Itunya yang mau gue tekenin, karena nggak enak. Sekarang gue buat apa gitu? Ada studio enjoy aman gini buat apa gitu? Mak gue nggak tahu. Meskipun gue percaya dia tahu ya gitu. Tapi kan telat. Nah, gue tuh lebih kenyesek kayak anjing. Tapi yang gue percaya cuma satu ya, emak gue sudah habis perjalanan di dunia, itu diganti sama kalian semua, itu gue percaya ya. Gue nggak disupport secara moral sama emak gue, tapi kalian semua support gue secara moral. 5 juta subs itu support, itu more than enough menurut gue. Enak gue. Kerungu leher, pemersatu ugat, nggak bisa disentuh. Men, setiap kerjaan boring. Gue nggak fake di sini. Nggak mungkin gue, oh iya, molek. Tol. Ada juga capeknya, tapi balik lagi kadang ini nggak peres ya Nyet ya. Kan komen-komen sehat-sehat ini kan baru-baru ya Nyet ya. Dulu kan kagak ada tuh sehat-sehat tuh. Dulu ya, gue mau ini bang. Meskipun ada sih, cuman ya fine lah, namanya orang nonton kan diserah gitu. Ya itulah, intinya gue mau ngucapin makasih nih. Kan balik lagi kalau Pikipix ini ya Bong ya, gue tuh nggak pernah gue mau ngecek sampai mana sih kami nih. Kami hanya home production yang hahehe, diterima ya syukur, nggak diterima ya evaluasi. Bukan based on data atau analitik, kan begitu kan. Kalau kita kan kerjain dulu, nggak harus pinter dulu buat ngerjain sesuatu, kan begitu. Ya kalau gue gitu. Gue pengen kalian juga semua ya gitu, ikut dong, ikut semangatnya gitu. Jadi jangan gue doang, ngapain lu ngelihat gue doang, kalau kita juga bisa berdua ngejalaninnya gitu. Bentar lagi syuting sedih, Pak. Alah, dagang emang komplek kaya begini. Enggak. Kayak gitu John, kalau dibilang sedih tuh ya sedih lah, nggak ada yang nggak sedih. Cuman apakah hidup itu berakhir? No. Itu baru yang namanya hidup baru dimulai itu di situ. Tapi bener sih gue kadang suka freak. Maksudnya freak dalam arti kayak semena-mena gitu. Bini gue sama tim gue udah paling kena deh. Tuh, dari suara gitu. Karena emang gue jujur gue nggak jelas. Kadang kalau lagi bener nih, lagi bener, ayo. Ntar lagi enggak ya, fuck. Urus lah. Ya begitu gue, kenapa ya? Kenapa sih CS? Aduh. Nah ini gue yang bacain nih. Boleh. Halo Bang Bim. Halo Mbak. Nggak usah. Sebelumnya jangan sebut nama gue ya Bang. Iya. Jadi gini Bang, gue ditinggal nyokap meninggal ketika gue baru banget lulus SMEA. Ketika gue lulus SMA, gue keterima kerja di salah satu perusahaan. Dan gue bahagia banget karena gue mikirnya gue bakal kebahagiain nyokap gue. Aduh. Males nih, gini. Kan baru ngomong tadi cerita saya. Tapi belum sempet gue bahagiain nyokap udah capek. Dipanggil sama yang maha kuasa dan pas nyokap meninggal gue nggak ada di rumah. Sini lebih different sih. Hancur banget dunia gue Bang, setelah nyokap meninggal hidup gue berubah banget, gue setuju. Dimana gue harus ngurus bokap yang mulai sakit-sakitan karena drop ditinggal nyokap. Yang tadinya bokap nggak pernah sakit, tapi semenjak nggak ada nyokap dia langsung kena penyakit jantung dan diabetes. Dan sekarang berat banget tanggung jawab gue Bang, dimana gue harus ngurus bokap dan biayain semuanya. Shit, respect.
Sekarang gue juga kuliah, jadi gue harus kuliah, kerja, ngurus rumah dan ngurus respect gila. Pikiran gue bercabang banget, gue sebenarnya capek banget sampai kapan gue begini. Tapi ya mau gimana? Ini udah takdir yang di atas, udah mau jalan hidup gue yang harus gue lewatin. Ya udah segitu aja sih Bang, kurang dari banyaknya cerita hidup gue. Makasih ya Bang, sehat-sehat selalu pokoknya Bang Bim. Sehat-sehat juga buat kagak nih, kalau gini relate-nya sama konten cringe gue yang circle teh anjing tuh. Yang rental HP tau gak sih lu? Nah, ini ada sebagian dari orang itu struggle buat bapaknya, tapi dia kata, Festik nih senggol lang. Iya. Fuck man. Enggak, lu kan seumuran sama mereka yang sering gue react pong. Iya. Lu nggak so ganteng ya, tapi lu ngeliat dia tuh gimana? Gua ngerti, maksudnya mungkin mereka masih ada hype nongkrong ya kan memang pada saat umurnya masih memang umurnya Festik nih senggol lang. Tapi kayaknya nggak harus begitunya gitu loh. Nggak mungkin, karena dia mungkin itu nggak tahu kalau ada sisi lain dari kehidupan. Iya sih. Dia nggak tahu lah. Iya, ya paling kan kalau ngomong mereka, itu lo, bitches. Kan nggak mungkin ya kayak, oh iya Bella Sukau bawain Castaingles 2 lebaran, kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya. Tapi lu nggak mau bikin kayak gitu Bang, Vespa Matic? Nggak deh. Kan lu Vespa Matic Bang, yang kemarin dibaretin nih sama orang keren. Iya. Kasian lo adik gue itu dibaretin, bawain anjing. Jangan ya tuh. Terus lu sekarang di Binus sibuk apa John? Anjing. Sibuk apa? Nggak sibuk, ya sibuk kuliah biasa aja. Tapi lu keterima idol itu? Bukan, itu bukan, ada lah salah satu semacam ya. Itu bukan ya? Itu semacam idol lah. Oh iya, aduh, bibir lu tebal. Boleh nih, gua anggap nih orang. Ini adek gue memang jarang banget in frame ya, jadi dia tuh memang. Gue takut tuh gue nggak in frame aja kena kayak gituan kan. Oh iya. Tapi jangan takut lah, justru semakin lu tampil semakin ya udah gitu. Oh iya. Terus teman-teman lu tahu nggak sih Pong? Apaan tuh? Teman-teman lu tahu gue nggak sih? Gue pengen Vespa Matic, gue ikut dong. Vespa Matic berapa nar? 60 ada, mahal ya 60, boleh ya? Mahal. Iya, gue pengen yang senggol dong. Temen gue banyak yang tahu. Yang nyewa iPhone gitu, temen lu ada? Nggak ada ya? Tapi surprisingly ada. Jujur ya, tapi gue tuh jarang ngobrol sama adik gue gini. Biasanya tuh kalau gue ngobrol sama adik gue di rumah ketika tim gue udah pada cabut apa, gue cuma nanya, Pong bayaran kapan? Bayaran kapan? Lagi ada apa? Lu sama siapa lu? Gitu tuh. Itu kemarin siapa tuh? Iya. Di Taibit gitu. Emang siapa sih, Bang? Terima kasih sekali lagi untuk para Pickers yang sudah email. Balik lagi ya, Piki bantu kan kalau durasinya 16 hari kami juga tidak sanggup gitu kan. Paling nanti kita bikin 24 jam bacain email. Kayaknya enggak deh. Kayaknya capek gitu. Kita mungkin pengen bikin 24 jam apa ya? 24 jam ngertiin doi. Iya. Itu isinya Iren. Waduh, nggak bercanda. Jadi udah, sekali lagi sorry ya buat yang nggak dibacain. Karena tadi banyak banget parah sih. Parah, 6.027 miliar triliun. Aduh, rupiah. Rusak banget sih. Bang Bim sekolah nggak? Ini capek. Tapi lu, nggak, ini sedikit trivia mungkin ya anjing. Kalau trivium kan band tuh. Nggak, lu ngeliat gue tuh gimana sih, Pong? Ngeliat lu. Di channel nggak, ini jarang loh. Lu malu ya? Lu malu nggak? Lu ngeliat gue pribadi nih, face to face, directly, in the sky. Paling satu kata aja sih. Apaan? Gue proud, bro. Proud, bro. Udah. Baik. Sorry. Ini kan ada ininya tuh kan. Aduh. Udah itu aja berarti ya? Proud. Soalnya, ini mau dijelasin boleh ya? Soalnya, jangan di-close dulu video ini. Banyak banget kakak-kakak di luar sana yang mungkin juga struggle lah ya. Untuk keluarganya. Sama kan tadi kan banyak cerita juga nih, bacain 11-12. Tapi lebih ke kenapa proud, karena at least gue tau abang gue melakukan apa yang dia suka. Tuh Bang, gue kalau gitu malu. Gue mau nanya. Aduh, enggak ya, tapi respect ya. Tapi respect each other ya. Respect each other. Ya udahlah, yang penting semoga Ompong juga kuliahnya yang bener. Amin. Jangan ada predikat lagi ya Pong ya, nggak usah ya Pong ya. Enggak. Maksudnya predikat yang tidak gitu loh. Iya, yang iya aja. Yang ada gitu loh. Yang memang. Ya kalau ada dibagiin. Enggak. Iya. Jadi udah cuy, sehat-sehat buat lu ya. Next konten masih dengan di bulan Mareta ini ya kan? Bulan Mareta ini toh? Marca. Iya, gue baru ke Indo hari ini. Bacot. Alah. Jadi masih banyak challenge, masih banyak pemersatu, cringe, krunju, Wednesday, Friday, masih banyak. Sehat-sehat buat tuh, salam buat keluarga. Semoga kata-kata kami berdua tadi menjadi motivasi. Kalau bisa jadi semangat. Kalau salah ngomong ya punten slurpi. Aduh. Nggak ada sevel. Slurp itu yang
711 tahu. Gua miskin tapi pernah sih tahu yang itu yang soda meledak itu. Iya yang itu kan. Nongkrong nggak sih? Waduh. Jadi udah ya. Jangan lupa langganan kalau suka like video ini, kasih tahu kami harus seperti apa lagi depannya. Saya harus ngerti. Jadi udah cuy segitu aja untuk video kali ini. Till next time. Peace. Outernya baju apa sih?